Konnichiwa minasan, it's Midoriri and welcome to Midoriri World. Halo, sekarang settingan studionya Riri berubah banget nih. Tentu aja konten-konten lainnya akan dimulai di sini. So, kita langsung aja ya teman-teman untuk lanjut ngebacain bukunya Mas Daru. Bab 7, Direktorat Diplomasi Publik. Slip kuning. Sekembalinya dari magang di luar negeri, seluruh peserta diklat, baik Sekdilu, PKKRT, maupun PK, dikumpulkan di Pusdiklat Kemlu. Para peserta diklat berkesempatan untuk melepas rindu dan bertukar cenderamata dengan rekan-rekan yang magang dari berbagai negara. Namun bukan itu tujuan kami dikumpulkan. Tujuan utama para peserta diklat dikumpulkan kembali adalah untuk pembagian slip kuning, selembar kertas yang menunjukkan unit eselon 1 tempat kita akan bekerja di Kemlu. Semua sangat penasaran siapa akan ditempatkan di unit mana. Banyak pula yang raut mukanya tampak khawatir, mungkin karena takut tidak akan mendapatkan unit yang sesuai dengan keinginan mereka. Setelah membaca isi slip kuning yang dibagikan kepada saya, ternyata saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen IDP, bersama dengan 5 rekan Sekdilu 38 lainnya, yaitu Stefan, Alphonse, Risa, Rina, dan Tia. Beberapa hari kemudian, kami berenam melapor ke Sesditjen IDP yang ketika itu dijabat oleh Bapak Simpson Ginting. Kami diminta menulis preferensi unit eselon 2 yang diinginkan untuk menjadi pertimbangan tempat penugasan. Terdapat 5 pilihan unit eselon 2 di Ditjen IDP, yaitu Direktorat Diplomasi Publik atau Diplik, Direktorat Informasi dan Media atau Infomed, Direktorat Kerjasama Teknik KST, Direktorat Keamanan Diplomatik Kamdip, dan Sekditjen IDP. Unit eselon 2 yang menjadi pilihan pertama saya adalah Infomed, karena saya suka fotografi dan hal-hal yang berkaitan dengan media. Pilihan kedua saya adalah KST, karena ibu direkturnya terkenal gaul dan ramah. Setelah beberapa hari menunggu, ternyata kedua pilihan saya tidak ada yang terwujud, dan ternyata saya ditempatkan di Diplik. Why Diplik? Dalam hati saya, karena saya tidak mengira akan ditempatkan di Diplik dan tidak punya bayangan sama sekali mengenai apa-apa saja yang dikerjakan oleh Diplik. Walau masih buta dengan Diplik, saya tetap menyatakan siap menjalankan tugas. Dari sekian banyak unit eselon 2, ternyata Sekdilu 38 di Ditjen IDP hanya dibagi penempatannya di Diplik dan Infomed. Saya di Diplik bersama Alphonse dan Tia. Sedangkan Stefan, Rina, dan Risa di Infomed. Tidak ada yang ditempatkan di KST, Kamdip maupun Sekditjen. Mengenal Direktorat Diplomasi Publik. Setelah unit eselon 2 kami telah dibagi,
kami melapor ke direktur masing-masing. Saya, Alphonse, dan Tia menghadap Bapak Al-Bushra Basnur yang menjabat sebagai Direktur Diplomasi Publik. Oleh Pak Al, sapaan akrab beliau, kami disambut dan diperkenalkan dengan tempat kerja baru kami di Diplik. Terdapat 5 unit eselon 3 di Diplik, yaitu Subdirektorat Politik dan Keamanan atau Polkam, Subdit Sosial dan Budaya, Sosbud, Subdit Isu-isu Aktual dan Strategis, IAS, Subdit Ekonomi dan Pembangunan, Ekbang, dan Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Namun, pada tahun 2017, Diplik mengalami penambahan subdit baru, yaitu Subdit Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau PMILN, sehingga total terdapat 6 unit eselon 3. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing subdit saat itu, saya ditempatkan di Subdit Polkam, Alphonse di Subdit Sosbud, dan Tia ditempatkan di MKAA Bandung. Karena kebetulan Tia adalah orang Bandung dan MKAA sedang membutuhkan seorang diplomat. Beruntung, ketika masuk di Diplik, ada Mas Iqbal, Kepala Subbagian atau Kasubag Tata Usaha yang sangat supel dan ramah, yang membantu saya dengan segala urusan administrasi. Oleh Mas Iqbal, saya diperkenalkan dengan semua kepala subdit dan staf di Diplik. Di Subdit Polkam, saya bekerja di bawah Bapak Agus Badrul Jamal yang menjadi Kasubdit Polkam bersama seorang senior bernama Mas Mul. Oleh Pak Agus yang akrab dia panggil Abah, saya diperkenalkan dengan segala program yang dikerjakan oleh Subdit Polkam seperti Presidential Friends of Indonesia, PFOL, Working Group on Democracy and Civil Society, WGDCS, Dialogue for Peace and Democracy, DPD, Bilateral Intermedia Dialogue, BIMD, dan Bali Democracy Forum, BDF. Selain menjalankan program-program utama di Diplik, banyak pula kegiatan-kegiatan yang merupakan penugasan langsung dari direktur. Bahkan, ada pula penugasan yang langsung turun dari Direktur Jenderal IDP yang saat itu dijabat oleh Ibu Duta Besar Esti Andayani. Saya beberapa kali mendampingi Pak Al mengisi kuliah umum di berbagai universitas, bahkan hingga ke daerah. Karena salah satu tugas Direktorat Diplomasi Publik adalah untuk mendiseminasikan informasi terkait politik luar negeri Indonesia. Selain mendampingi Pak Al, saya juga pernah ditugaskan untuk mendampingi Bu Dirjen bertemu dengan tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Muzadi yang menjadi pengalaman tersendiri. Kapan kita sebagai diplomat merasakan cocktail party yang selama ini dibayangkan? Sangat jarang. Selama saya bertugas di Diplik, saya hanya 2 kali memperoleh undangan menghadiri resepsi diplomatik negara lain, yaitu dari Kedutaan Jerman dan Kedutaan Meksiko di Jakarta. Selebihnya, kami hidup layaknya PNS di instansi lain, sehingga bisa dibilang pendapat mengenai diplomat yang identik dengan cocktail party dan kemewahan itu sangat overrated. Pergantian orang. Sebagai diplomat,
Tempat penugasan selalu berpindah. Rata-rata 3 tahun di Jakarta dan 3 tahun penempatan di luar negeri. Salah satu akibat positif dari hal tersebut adalah bahwa seorang diplomat dapat mengenal banyak orang. Ketika bekerja di suatu unit di Jakarta atau di suatu perwakilan RI, akan selalu ada orang yang datang dan pergi, tidak terkecuali di Diplik. Selama berada di Diplik, saya mengenal cukup banyak orang yang kemudian harus berpisah karena mereka harus berangkat penempatan atau posting ke perwakilan RI di luar negeri. Sebut saja Mbak Dila yang berangkat ke Oslo, Pak Made dan Pak Tangkuman ke Port Moresby, Mas Angga ke Helsinki, Pak Joe ke Mumbai, Mas Iqbal ke Zagreb, Mbak Anissa ke Chicago, Mas Mul ke Riyadh, Mas Apung ke Seoul, Mbak Ainan ke New York, Abah ke KL, dan Mbak Orchid ke Melbourne. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan rekan-rekan senior-senior yang baru pulang posting yang kemudian ditempatkan di Diplik. Ada Mbak Mia dari Alger, Mas Alex dari Athena, Pak Agus Heriana dari Tokyo, Pak Arif dari Bangkok, Mas Wahoy dari Praha, Mbak Lia dari Yangon, Mas Devdi dari Brussels, Mas Arif dari Riyadh, dan Mbak Isana dari Johor Bahru. Saya sempat mengenal Mbak Lia saat saya menjadi LS di Yangon dan tidak menyangka bahwa kami kembali menjadi kolega di Diplik. Atasan juga selalu berganti, sehingga diplomat dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan style dan ritme kerja pimpinannya. Ketika berada di Diplik, saya sempat mengalami pergantian atasan, baik di tingkat dirjen, direktur, maupun kasubdit. Pada bulan Januari 2017, Ibu Duta Besar Esti Andayani tidak lagi menjabat sebagai Dirjen IDP karena beliau ditugaskan menjadi Duta Besar di Roma, Italia. Pejabat pengganti sementara yang menggantikan Ibu Esti adalah Ibu Duta Besar Nini Kunnaryati yang ketika itu menjabat sebagai staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri hingga pada bulan September 2017. Bapak Cecep Herawan diangkat menjadi Dirjen IDP yang baru. Pada bulan September 2017 juga terjadi pergantian Kasubdit Polkam. Mas Devdi yang baru pulang dari Brussels menggantikan Abah yang berangkat posting ke KL. Kemudian, pada awal Januari 2018, terjadi pergantian Direktur Diplik dari sebelumnya Bapak Al-Bushra Basnur yang digantikan oleh Bapak Aziz Nur Wahyudi. Kembali hidup di Jakarta. Bekerja sebagai seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri berarti saya harus kembali menghadapi kerasnya kehidupan di Jakarta. Sesuai pendidikan Sekdilu dan sepulang magang dari perwakilan di luar negeri, saya sudah tidak dapat lagi tinggal di asrama Wisma Ahmad Subarjo dan harus mencari tempat tinggal sendiri. Setelah berdiskusi dengan Pita, saya memutuskan untuk mencari kos yang nyaman yang tidak terlalu jauh dari kantor. Loh, kok tidak tinggal bersama Pita dan Althea? Pertanyaan itu banyak terlontar dari teman-teman dan juga saudara-saudara. Tidak, saya memutuskan untuk tinggal sendiri di Jakarta, sementara Pita dan Althea tetap di Jogja bersama mertua. Apa pertimbangannya? Pertama, kondisi keuangan masih sangat mepet.
Belum bisa membeli ataupun mencicil properti di Jakarta. Kontrak rumah yang layak pun masih berat. Kedua, saya sering melihat para senior yang tinggal di Jakarta coret seperti Bekasi, Depok, atau Bogor. Untuk berangkat dan pulang kerja harus berdesakan setiap hari menggunakan kendaraan umum atau berkutat dengan kemacetan. Bertemu anak istri pun pasti hanya di akhir pekan karena harus berangkat di pagi buta dan pulang sangat malam. Saya belum siap untuk hal itu. Ketiga, sekolah bermutu untuk Althea di Jogja lebih terjangkau. Dengan kondisi ini, saya bisa pulang ke Jogja sebulan 1-2 kali. Kondisi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika saya masih di Myanmar, yang jarang sekali bisa pulang. Saya dapat kos di daerah Kuitang yang jaraknya hanya sekitar 5 menit naik motor dari kantor. Kalaupun terpaksanya jalan kaki, hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Kamar kos saya tidak bisa dibilang murah, 1,8 juta per bulan, namun kondisinya jauh lebih baik dibandingkan kamar kos saya di Kelapa Gading ketika saya menjadi tutor di WSI. Bapak kos saya bernama Pak Bram, Direktur Eksekutif PPM Manajemen di Tugu Tani, tinggal satu atap sehingga kos terkesan homey karena ada figur seorang bapak di kos. Lebih-lebih, saya juga diizinkan masak di dapurnya, menyimpan makanan di kulkasnya, dan menonton TV di ruang TV-nya, sehingga tidak terlalu berasa seperti tempat kos. Untuk sarapan, saya hanya memasak air panas untuk menyeduh oats. Sok sehat, tapi sebenarnya hanya malas masak yang lain. Makan siang biasanya di kantin kantor, dan setelah pulang kantor biasanya beli makanan di kaki lima sekitar Kuitang. Banyak pilihan tersedia, tapi yang paling sering saya pesan antara nasi goreng, sate ayam, dan pecel lele. Sampai-sampai penjualnya sudah hafal dengan saya. Walaupun diizinkan masak di dapur Pak Bram, tapi kenyataannya tenaga sudah tidak ada untuk masak. Setelah beberapa bulan kos di tempat Pak Bram, saya mendapat telepon dari Tanto, teman kuliah saya yang mengikuti tes CPNS Kemlu 2013 bersama saya. Dia membutuhkan tempat menginap karena akan mengikuti tes CPNS di Kementerian Pariwisata. Tanto sempat menginap beberapa malam ketika mengikuti rangkaian tes di Jakarta. Beberapa bulan kemudian, saya diberitahu Tanto bahwa dia diterima di Kementerian Pariwisata. Senang mendengarnya. Di awal masa kerjanya, Tanto sempat kos di tempat lain, tapi tidak lama kemudian pindah kos ke tempat Pak Bram dengan kamar persis di sebelah kamar saya. Tanto, teman kuliah, menjadi teman kos saya di tempat Pak Bram, yang membuat tinggal di rumah Pak Bram semakin nyaman karena ada teman yang dikenal. Alarik Al-Majid Pangayunan. Baru beberapa bulan di Diplik, istri saya melahirkan anak kedua kami yang diberi nama Alarik Al-Majid Pangayunan, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2015. Saya sangat bersyukur proses kelahiran anak kedua ini lancar dan saya bisa memperoleh izin dari Pak Direktur untuk mendampingi istri saat Alarik lahir. Ketika pertama kali masuk ke Diplik, saya memperoleh gaji pokok plus tunjangan anak istri kurang dari 3,5 juta per bulan dan juga tunjangan kinerja tidak sampai 4 juta per bulan. Saya sering berpikir, bagaimana saya bisa membiayai 2 anak? Jauh lebih besar gaji saya selama menjadi LS di Yangon.
Tapi saya kemudian yakin dengan terus bekerja dan berdoa, rezeki akan terus mengalir. Benar saja, setelah Alarik lahir, rezeki selalu datang. Dari uang perjalanan dinas, honor program dan kegiatan, serta kesempatan training di luar negeri. Bali Democracy Forum. Tiap-tiap direktorat pasti memiliki program yang harus dijalankan. Kebetulan di Plik, khususnya di Subdit Polkam, memiliki program yang cukup heboh yang merupakan event yang cukup besar, yaitu Bali Democracy Forum (BDF). Hingga buku ini ditulis, saya telah 3 kali menangani BDF. Apa itu BDF? BDF adalah sebuah forum antar pemerintah yang bersifat tahunan, inklusif, dan terbuka yang membahas mengenai perkembangan demokrasi yang diinisiasi ketika Kemlu berada di bawah kepemimpinan Bapak Hasan Wirayuda di tahun 2008. BDF diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya democratic architecture yang kokoh di kawasan melalui praktik sharing of experiences and best practices dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian, dan menghargai. BDF juga menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik, menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memajukan kualitas penegakan HAM. Pada awalnya, BDF hanya ditujukan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Namun, seiring waktu, jumlah undangan semakin bertambah. Walaupun sejatinya BDF adalah forum tingkat menteri, beberapa kepala negara atau pemerintahan juga turut diundang. Banyaknya undangan dan tingginya level partisipan inilah yang menyibukkan saya selama bekerja di Subdit Polkam. Selain mempersiapkan bahan substansi seperti program of work, concept paper, dan sambutan Menlu pada BDF, urusan korespondensi ke negara-negara peserta dan peninjau, serta organisasi internasional menjadi salah satu aspek yang paling menantang bagi saya dalam mempersiapkan penyelenggaraan BDF. Pengalaman menjadi panitia inti sebuah event besar seperti BDF mengajarkan saya banyak hal, antara lain terkait koordinasi, korespondensi, speech writing, pengelolaan anggaran, protokol, dan masih banyak lagi. Di samping memberikan pengalaman, menjadi panitia inti dari kegiatan besar seperti BDF tentu memberikan pemasukan ekstra bagi saya, dari honor kegiatan sampai uang perjalanan dinas. Terlebih karena dalam kurun waktu 1 tahun, saya bisa bolak-balik Jakarta-Bali hingga berkali-kali untuk mempersiapkan kegiatan BDF. Bilateral Intermediate Dialogue (BIMD). Selain menjalankan program di dalam negeri, ketika bekerja di Diplik, saya juga mendapatkan kesempatan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Jerman menjadi negara pertama saya kunjungi sejak mulai bekerja di Diplik. Saya melakukan perjalanan dinas ke Jerman pada bulan September 2015, menyelenggarakan program BIMD di Berlin. Saya berangkat bersama dengan Abah dan Mas Mul, karena kebetulan program BIMD ini disinergikan dengan program Dialog Lintas Agama atau DLA yang dijalankan oleh Subdit Sosbud. Banyak rekan Subdit Sosbud yang turut serta. Ada Mbak Mei, Mas Dimas, dan Alphonse.
Bu Dirjen dan Pak Direktur juga ikut serta sebagai unsur pimpinan dalam program tersebut. Untuk program BIMD di Berlin, kami membawa 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Pung Purwanto, pemimpin redaksi Koran Sindo, dan yang kedua adalah Bapak Imam Wahyudi, seorang anggota Dewan Pers Indonesia. Selain mengadakan dialog di Kementerian Luar Negeri Jerman, kami berkesempatan melakukan kunjungan ke berbagai kantor media di Jerman. Perjalanan ke luar negeri dalam rangka BIMD kembali saya lakukan di tahun 2017. Kali ini ke Tunis, Tunisia, sekaligus menjalankan pilot project BDF chapter yang dihadiri oleh Ibu Menlu. Pada kegiatan BIMD di Tunis, kami membawa 2 orang narasumber dari Jakarta, Ibu Jati Safitri yang akrab dipanggil Mbak Jati, Newsroom Manager Metro TV, dan Bapak Trias Kuncahyono, Senior Editor Harian Kompas. Setelah selesai kegiatan BIMD dan BDF Chapter Tunis, kami diajak berkeliling kota Tunis oleh Bapak Dubes Ikrar Musa Bakti, Duta Besar RI untuk Tunisia hingga ke El Jam. Yang tidak terlupakan bagi saya adalah ketika saya diberi kepercayaan mengemudikan mobil KBRI, sebuah Volkswagen Transporter dari El Jam kembali ke Tunis, sekaligus membantu Mas Aris, LS KBRI Tunis yang sudah tampak lelah karena seharian menyetir dan mengantarkan tamu. Mungkin banyak orang akan berpikir, wah enaknya jalan-jalan terus kerjanya. Well, jalan-jalannya memang enak, tapi di balik itu bisa dibilang para diplomat berdarah-darah dalam menyiapkan kegiatan agar dapat berjalan dengan sempurna. Mulai dari penyusunan kerangka acuan kerja, rancangan anggaran belanja, mencari narasumber, mempersiapkan substansi, menyusun agenda, berkoordinasi dengan pihak counterpart, hingga pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri. Menjadi asisten Bapak Dr. Hasan Wirayuda. Di akhir tahun 2015, Diplik mendapatkan berita dari KBRI Brussels bahwa sebuah lembaga think tank bernama Friends of Europe akan mengadakan seminar di Brussels dan meminta kehadiran Bapak Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2001 hingga 2009 sebagai narasumber. Arahan Direktur, karena sumber pembiayaan keberangkatan Pak Hasan berasal dari anggaran Diplik, sebisa mungkin yang mendampingi Pak Hasan di Brussels adalah staf dari Diplik. Karena hampir semua orang di Diplik fokus pada persiapan BDF 2015, sayalah yang diminta Pak Al untuk mendampingi Pak Hasan. Perasaan saya campur aduk saat itu. Di satu sisi sangat excited, di satu sisi sangat gugup harus mendampingi seorang mantan Menlu. Saya sangat beruntung mendapatkan banyak bantuan dari Mas Maulana, sekretaris Pak Hasan yang sangat ramah dan supel. Mas Maulana tidak ikut mendampingi ke Brussels, namun sudah lebih dulu menyiapkan bahan substansi Pak Hasan dan memberikannya kepada saya. Mas Maulana juga banyak memberikan berbagai tips bagaimana melayani Pak Hasan dan berbagai preferensinya. Sebagai pendamping Pak Hasan, saya dituntut untuk sigap memenuhi segala kebutuhan beliau. Saya berangkat bersama Pak Hasan menggunakan maskapai Singapore Airlines dengan transit terlebih dahulu di Singapura dan Zurich. Tugas yang secara sigap saya lakukan selama berada di bandara adalah membantu proses check-in, membawakan carry-on luggage beliau,
dan mendampingi beliau selama menunggu di business class lounge meskipun tiket saya adalah kelas ekonomi. Ketika boarding di Bandara Soekarno-Hatta, saya mengantarkan beliau hingga seat beliau di kelas bisnis di bagian depan Boeing 777 yang kami naiki. Saya sengaja memesan seat kelas ekonomi yang berada di paling depan, persis di belakang kelas bisnis, sehingga dapat dengan sigap membantu Pak Hasan jika sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan saran Mas Maulana. Mendarat di Singapura, kami disambut oleh seorang LS-KBRI Singapura yang mengantarkan kami ke business class lounge Singapore Airlines di Bandara Changi. Saya cukup terkesan dengan lounge-nya yang mewah dengan aneka pilihan makanan dan minuman yang luar biasa banyaknya. Perasaan saya antara girang namun juga cukup tegang karena selalu berada di samping Pak Hasan. Ketika dipersilakan mengambil makan dan minum oleh beliau, saya hanya mengambil ala kadarnya karena saya sangat menjaga image saya di depan beliau. Seandainya saya di lounge sendiri, pasti akan makan dan minum dengan lahap. Setelah menunggu beberapa jam di lounge, tiba saatnya boarding untuk terbang menuju Zurich. Saya sangat excited karena saya untuk pertama kalinya akan terbang menggunakan Airbus A380, pesawat super jumbo yang begitu besar. Ketika boarding, Pak Hasan mengatakan bahwa saya tidak perlu mengantarkan beliau ke seatnya karena kelas bisnis di Airbus A380 berada di lantai atas, sedangkan kelas ekonomi berada di lantai bawah, sehingga akan merepotkan dan mengganggu penumpang lain jika saya harus mengantar beliau ke atas. Lega hati saya membayangkan betapa ribetnya jika harus mendampingi beliau sampai di seat beliau. Penerbangan memakan waktu lebih dari 13 jam dan cukup melelahkan. Tibanya di Zurich, kami disambut oleh Ibu Duta Besar Linggawati Hakim, Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein. Selama menunggu connecting flight kami ke Brussels, kami ditemani oleh Ibu Dubes sembari ngopi di Bandara Zurich hingga tiba saatnya boarding. Saya sebagai penggemar aviasi juga cukup excited karena penerbangan dari Zurich ke Brussels menggunakan maskapai Swiss Air dengan armada Avro RJ100, pesawat kecil dengan 4 buah mesin jet yang cukup langka di Indonesia. Kami tiba di Brussels pada siang hari, disambut oleh beberapa HS dan LS, kemudian langsung diantarkan ke Wisma Indonesia untuk beristirahat. Kebetulan saat itu di kursi duta besar di KBRI Brussels. Sedang kosong karena Bapak Duta Besar Hafaz Ogroseno belum lama selesai dari masa tugasnya di sana. Namun lucunya, beliau juga diundang untuk berbicara pada seminar yang akan dihadiri Pak Hasan di Brussels ini. Benar saja, tidak lama setelah tiba di Wisma, muncul sosok Pak Hafaz yang menyapa kami yang juga belum lama tiba di Brussels dari Jakarta, namun dengan maskapai yang berbeda. Malam harinya, Pak Hasan dan Pak Hafaz menghadiri welcoming dinner yang diselenggarakan oleh Friends of Europe. Karena undangan terbatas, saya tidak ikut bersama Pak Hasan pada acara dinner tersebut, tapi diajak makan malam oleh Pak Rias Saihu, konselor KBRI Brussels. Setelah kembali ke Wisma, saya dipanggil oleh Pak Hasan untuk membantu beliau menyelesaikan speech yang akan beliau bacakan keesokan harinya.
Beliau mendikte dan saya mengetik semua yang beliau ucapkan. Saat itu saya semakin kagum pada sosok Pak Hasan karena wawasannya yang begitu luas tercermin dari semua kata, semua kalimat yang saya ketik yang berisi ide-ide dan pengetahuan yang luar biasa. Kami bekerja hingga dini hari dan tidak ada kata lelah bagi Pak Hasan. Dengan waktu tidur yang sangat singkat, kami sudah harus bangun pagi untuk menghadiri acara seminar. Selama seminar, tugas saya adalah mengambil foto, mengirimkan tweet mengenai seminar tersebut, dan menyusun laporan kegiatan. Di hari berikutnya, setelah menyelesaikan laporan, kami mendapatkan kesempatan untuk melihat-lihat Brussels, walau hanya sebentar. Pak Hafaz mengajak Pak Hasan untuk jalan-jalan ke sebuah toko buku di pusat kota Brussels dan kami lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Di toko buku itu, Pak Hasan membeli lebih dari 10 buku yang tebal dan berat mengenai politik, ekonomi, sejarah, dan hubungan internasional. Pak Hafaz juga membeli sekitar 3 buku. Ini menyadarkan saya bahwa Pak Hasan dan Pak Hafaz adalah orang-orang hebat karena rajin membaca. Setelah kurang dari 3 hari di Brussels dan jet lag belum berakhir, saya sudah harus terbang kembali ke Jakarta, namun saya nikmati. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya peroleh ketika mendampingi Pak Hasan di Brussels. Kesempatan training. Sebagai pegawai di Kemlu, kami mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi pada berbagai kegiatan training, baik yang diadakan oleh lembaga dari dalam maupun dari luar negeri. Selama berada di Diplik, saya berkesempatan 2 kali mengikuti training. Pada tahun 2016, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Diplomatic Training for Junior Diplomats from MIKTA countries, yaitu Malaysia, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia, selama 1 minggu di Ankara dan Istanbul yang diselenggarakan oleh Kemlu Turki. Seperti materi substansi pada Sekdilu, saya memperoleh materi mengenai hubungan internasional, namun lebih banyak dari sudut pandang pemerintah Turki. Selain kegiatan di kelas, tentu para peserta training juga diberi kesempatan melihat keindahan Turki, baik di Ankara maupun di Istanbul. Ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk memperluas networking, menjalin kontak dengan para diplomat dari negara-negara MIKTA. Kemudian di tahun 2017, saya berkesempatan mengikuti diplomatic training di Klingendale Academy, Den Haag, Belanda, yang dilakukan selama 6 minggu pada bulan Februari hingga April 2017. Sejatinya, training di Klingendale Academy diperuntukkan bagi mereka-mereka yang menempati ranking 20 besar ketika diklat Sekdilu. Namun karena Kemlu sudah 2 tahun tidak menerima pegawai baru, selama 2 tahun tersebut tidak ada diklat Sekdilu, sehingga training di Klingendale Academy ditawarkan kepada para diplomat pertama melalui proses seleksi. Proses seleksi cukup sederhana, cukup dengan mengirimkan esai yang nantinya akan dinilai oleh Direktur Sekdilu. Saya menulis esai mengenai diplomasi Indonesia dan motivasi saya untuk mengikuti training di Klingendale Academy. Sebelum esai dikirimkan, saya meminta bantuan Mbak Ainan untuk mengoreksi dan memberi masukan terhadap esai saya. Kenapa Mbak Ainan? Mbak Ainan adalah senior panutan saya yang merupakan top rank di angkatannya Sekdilu 35. Dan habis selesai sekolah S2 di Columbia University, New York. Dengan masukan dan koreksi dari Mbak Ainan, saya pun dengan percaya diri mengirimkan esai itu kepada Direktur Sekdilu.
Tidak lama setelah deadline pengiriman esai, diumumkanlah nama-nama 20 orang diplomat yang berangkat training di Clingendale Academy yang terdiri dari 2 orang dari Sekdilu 37, 13 orang Sekdilu 38 termasuk saya, dan 5 orang dari Sekdilu 39. Sebelum berangkat ke Belanda, para peserta training diberi pembekalan bahasa dan budaya Belanda melalui kursus intensif selama 2 minggu di Erasmus Taalcentrum di Kompleks Kedutaan Belanda di daerah Kuningan, Jakarta. Setibanya di Belanda, kami diberi fasilitas penjemputan yang mengantarkan kami ke Arensdorp, asrama tempat tinggal kami selama di Den Haag. Jarak Arensdorp dengan Clingendale Academy sekitar 20 menit jalan kaki atau hanya 5 menit dengan bus. Asramanya cukup nyaman. Masing-masing mendapatkan sebuah kamar studio lengkap dengan kamar mandi dan dapur. Selama training, kami diberi uang saku sebesar 200 euro setiap minggu dan kartu transportasi. Selama training, kami mempelajari isu-isu politik luar negeri, ASEAN, isu-isu kawasan, hukum internasional, diplomasi ekonomi, dan diplomasi publik. Selain yang sifatnya substansi, kami juga diberi pelatihan teknik negosiasi, menulis pidato, dan public speaking. Di samping itu, kami juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat penting seperti Peace Palace, International Court of Justice atau ICJ, dan Pelabuhan Rotterdam. Kami bahkan memperoleh kesempatan untuk tinggal selama beberapa hari di Brussel, Belgia, dan mengunjungi Parlemen Eropa untuk belajar lebih dalam mengenai Uni Eropa. Tidak hanya giat belajar, selama di Belanda, setiap akhir pekan kami memanfaatkan kesempatan untuk berwisata. Saya kebetulan lebih tertarik untuk mengunjungi kota-kota kecil dan desa-desa di Belanda seperti Amersfoort, Leeuwarden, Giethoorn, dan Kinderdijk. Sementara teman-teman yang lain banyak yang mengunjungi negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, dan Italia. Dengan berbagai kesempatan training yang diberikan, Kemlu tidak menghalangi para pegawainya untuk mengembangkan diri. Oke, itu dia bab 7 dari buku Diplomat Pertama karya Arya Daru Pangayunan. Agak lebih panjang di bab ini, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cukup baik dan enggak perlu dipecah seperti waktu yang bab 4 ya. Next, aku akan bacain bab 8 yang berjudul posting. Ini merupakan bab terakhir dari bukunya Mas Daru. Setelah itu kita akan review semua bab yang udah dibaca dan gimana kesan dan pesan terhadap buku ini. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Riri pamit. Bye.